Bung Rocky, ketemu lagi nih. Hari ini yang kedua ya, kita ketemu di tengah situasi yang sangat seru berkaitan dengan perkembangan tewasnya Brigadir Yosua. Tapi kita hari ini tidak melanjutkan soal itu, kita bahas lagi di besok mungkin ya, supaya lebih mengendapkan lagi dan kita lebih tahu, lebih komprehensif tentang peristiwa ini. Saya ingin kita melanjutkan bicara soal etika gitu ya. Ini berkaitan, ini saya kemarin membaca pernyataan Ibu Megawati yang saya juga agak kaget gitu. Ternyata Bu Megawati itu sekarang sudah punya 2 gelar profesor kehormatan dan sedang menunggu 1 lagi gelar profesor kehormatan. Sementara gelar honoris causanya itu doktor honoris causa ada 9 kalau tidak salah ya. Memang ada beberapa di antaranya di luar negeri dan katanya beliau tahun ini masih menunggu 5 gelar doktor honoris causa lagi. Saya jadi teringat Anda sebagai sahabat Anda, saya ingat ini ada orang panen gelar akademis tapi yang satu ini nggak punya gelar akademis, malah menolak gelar akademis. Saya lupa ya, gelar akademis Anda itu apa? Dokter Andes saja kalau nggak salah ya. Saya DO berkali-kali itu, saya lagi nunggu DO terakhir. Nggak dapat juga. Oke, mari kita bahas soal ini dari sisi etika. Kenapa? Saya kira gini, lepas dengan segala hormat terhadap Ibu Megawati, sebenarnya Ibu Megawati itu sekarang tanpa gelar profesor, tanpa gelar doktor honoris causa yang berderet itu, Ibu Megawati itu figur yang sudah sangat terhormat ya. Bagaimanapun juga beliau pernah jadi seorang presiden, ketua umum partai yang sekarang partainya menang terus pemilu, dan kita hargai bagaimana perlawanan Ibu Megawati pada masa Orde Baru ya. Itu beliau itu adalah figur yang sangat konsisten dan apa ya, dan persisten juga gitu loh Bung Rocky. Jadi nggak perlu sebenarnya gelar-gelar kehormatan itu, kita tetap sangat hormat pada Ibu Megawati. Ya, kalau kita perhatikan, Ibu Mega sepertinya ketagihan headline soal Profesor Dom keprofesoran itu tuh. Tapi kan kalau seseorang itu diberi kehormatan, itu artinya ada ketulusan orang itu. Orang lain melihat sesuatu yang otentik pada diri si promovenda tuh, orang yang mempertahankan gelar itu. Tapi sebetulnya demikian juga jadi bisnis segala macam kan, karena itu disebut promovenda, karena perempuan disebut promovenda, kalau laki-laki promovendus. Dan dalam soal kehormatan itu melampaui kedudukan dia sebagai promovenda atau promovendus, karena orang langsung nilai oke, ini tidak perlu lagi ada ujian itu. Tapi kalau menunggu kehormatan itu artinya minta diuji dong. Kan nggak boleh orang menunggu kehormatan. Bagaimana logikanya Ibu Mega menunggu gelar kehormatan? Itu artinya dia pesen apa, seolah-olah ini tinggal udah 20 menit kok Gojeknya nggak datang bawa gelar kehormatan itu kan. Itu buruk sebagai isu. Tapi Ibu Mega juga kita anggap udah cukup tanpa menunggu gelar kehormatan. Kalau Ibu Mega tadi konsisten dengan ajaran Bung Karno bahwa pro rakyat kecil, itu udah kehormatan besar, bukan bagi Ibu Mega aja tapi bagi PDIP, bagi Bung Karno terutama, walaupun almarhum, tapi dia merasa bahwa pikiran dia itu tiba pada rakyat kecil. Kalau sekarang terus terang kita nggak lihat tuh kan, Ibu Mega tetap sebagai politisi, tapi Pak Jokowi masih petatang-peteteng, kira-kira begitu gampangnya kalau pakai istilah Bung Karno. Ini Pak Jokowi masih petatang-peteteng 3 periode, Ibu Mega kok diam aja tuh, karena Ibu Mega sibuk menunggu gelar kehormatan. Padahal Ibu Mega udah menegur sebagai kader partai supaya hentikan itu tuh. Kan ini intinya. Jadi kehormatan seseorang itu dinilai dari integritasnya sebetulnya tuh, bukan soal tunggu-menunggu atau memperpanjang gelar tuh. Bung Karno gelar kehormatannya panjang lebar, tapi dia cuma mau disebut sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Kan begitu kan? Itu yang kita ingat. Kita nggak ingat berapa banyak gelar kehormatan diperoleh Presiden Soekarno, yang pada akhirnya kita tahu ya nggak ada gunanya gelar kehormatan itu kalau beliau sendiri mengangkat dirinya sebagai presiden seumur hidup, dan akhirnya kacau negeri ini kan. Tapi yang kita ingat bahwa dia memang penyambung lidah rakyat Indonesia kan, karena mengucapkan hal-hal yang pada waktu itu diperlukan, soal kemiskinan, anti kolonialisme, soal non-blok segala macam. Jadi itu yang diingat oleh rakyat terhadap Bung Karno, dan karena itu dia disebut sebagai bapak bangsa. Tetap Bung Karno reputasinya luar biasa di Indonesia, di Pasifik maupun di dunia tuh. Nah itu sebetulnya kehormatan tertinggi dari seorang yang dalam bahasa Perancis sering disebut noblesse oblige. Itu orang yang punya kehormatan tertinggi juga punya tanggung jawab tertinggi kan. Itu tuh. Tapi ya udah, itu hak Ibu Mega untuk menunggu, dan
semoga cepat tiba gelar-gelar kehormatan itu. Ya, saya justru ingin menyoroti adalah sekarang ada fenomena ini, terutama di kalangan politisi kita ini untuk mulai menderet-deretkan gelar-gelar kehormatan gitu ya. Saya sering melihat di dalam rapat-rapat di DPR misalnya gitu, bagaimana nama para pimpinan-pimpinan DPR dan anggota DPR itu dilengkapi dengan doktor honoris causa gitu. Nah, saya agak heran dengan situasi ini, dan saya lebih prihatin lagi karena terutama pada kampus-kampus yang memberikan gelar itu. Karena kita mesti berdiskusi panjang lebar lagi atas dasar apa mereka memberi gelar-gelar kehormatan semacam itu gitu. Dan apalagi kemudian banyak di antara yang diberi gelar kehormatan itu adalah politisi gitu. Ya itu pertanyaan orang, kapan dia ngajar, kan itu intinya kan. Kalau orang protes ke saya, lu memang juga DOI ya, tapi saya udah ngajar kira-kira di 100 universitas Indonesia itu, yang negeri maupun yang swasta. Dan itu sebetulnya poinnya tuh. Kalau ditanya, Anda dapat gelar kehormatan dari Universitas A itu, problemnya Anda, chair Anda di situ bidang apa? Kira-kira begitu tuh. Lalu terlihat kalau dia mengucapkan sesuatu, maka kondisi psikologi dia itu betul-betul sebagai dokter honoris causa kan aneh gitu, dapat gelar dari sebuah universitas, tapi kalau bicara itu, ya itu mutunya itu rendah sekali kan. Dan itu yang bikin kita kagum bahwa kok bisa ya dapat gelar universitas. Yang kita kagum bahwa dia bisa dapat. Yang kita curiga kenapa universitas kasih gelar itu. Itu artinya ada bayaran di situ kan. Kan universitas juga, universitas yang bermutu itu dia akan tapis apa yang disebut pemberian gelar honoris causa. Lama-lama inflasi itu honoris causa itu kan. Nah sekarang juga ada fenomena baru bahwa banyak pejabat yang cari gelar doktor dengan cara yang bagus itu, minta dipuji itu. Nah itu bagus tuh. Seperti Pak Lanyala kemarin dia dapat gelar habis apa kemarin ya S2 ya, dia S2 tuh. Ya. Dan itu kan bertahap, memang dia ingin kuasai ilmunya tuh, bukan sekedar dapat kehormatan karena tukar tambah dengan proyek kan. Nah biasanya yang dapat gelar kehormatan itu karena ada proyek yang diperoleh universitas tuh. Kemarin ada apa ya, beberapa universitas tuh ngasih gelar Universitas Erlangga kasih gelar kehormatan pada Pak Surya Paloh atau Brawijaya itu. Itu juga orang bertanya, itu ngapain Pak Surya Paloh itu udah bos bisnis besar, punya partai yang punya pengaruh pada istana, jadi buat apa? Lalu orang mencurigai itu pasti dapat proyek tuh, atau potensi dapat proyek nanti. Jadi hal-hal begini yang kita persoalkan secara etis. Bahwa itu adalah hak antar mereka, ya kita nggak soal tuh. Kan nggak mungkin saya orang yang DO berkali-kali mempersoalkan universitas yang ngasih gelar kehormatan. Oke, justru ketika itu saya tahu ada, kalau Anda menyebut mungkin lebih dari 100 universitas, sebenarnya ada lebih dari 100 karena saya tahu kemana saja Anda diundang gitu. Tapi kan ini sebuah paradok itu. Satu sisi ini orang gelarnya nggak jelas. Kan gitu diundang. Tapi banyak sekali orang-orang yang punya gelar kehormatan, tapi saya tidak pernah dengar dia memberikan semacam orasi ilmiah atau memberikan kuliah-kuliah jadi dosen terbang di berbagai universitas kan gitu. Itu jadi paradok nih sebenarnya apa yang terjadi. Atau saya menganggap sebenarnya masyarakat juga tahu kok mana yang loyang dan mana yang emas kan gitu. Itu yang sebetulnya orang nggak peduli lagi tuh apa sih isinya tuh gelar kehormatan itu tuh. Kan orang nilai, apalagi pejabat publik, orang lihat nilai penampilan publiknya seperti apa, honoris kah atau hororis itu kan atau humoris gitu kan, itu plesetan antara honoris, honor artinya honor artinya terhormat, atau hororis ini menimbulkan horor, atau humoris hanya bisa memproduksi humor. Jadi semua peristiwa akademis kita akhirnya jadi palsu tuh. Karena kedudukan seseorang yang memperoleh gelar itu, dia harus beri pertanggungjawaban akademis pada ucapannya, pada cara dia berpikir, pada cara dia bahkan pada cara dia membuat satire. Terlihat ini honoris apa hororis gitu. Keadaan ini memburukkan universitas kita, dan itu harusnya Pak Nadiem juga mengerti ini, karena dalam upaya dia untuk memuliakan universitas, justru universitasnya merendahkan diri dengan jualan gelar hanya untuk dapat proyek atau kedudukan politik si rektor, kan itu intinya. Dan saya kira ini mengapa kita perlu menyoroti ini, karena ini saya kira salah satu
salah satu pemburukan gitu. Kita menyebutnya sekali lagi ini simptom gitu ya. Kemarin ada simptom di kepolisian itu kasusnya Barada Yosua. Sekarang ini ada simptom di perguruan tinggi berkaitan dengan obral pemberian gelar kehormatan. Dan kemudian ternyata kalau kita kumpulkan pemburukan itu terjadi di semua sektor gitu. Tapi menjadi serius ketika itu terjadi di lembaga perguruan tinggi yang seharusnya menghasilkan orang-orang yang punya kualitas dan punya etikabilitas yang bagus seperti istilahnya. Ya, kita ingatkan lagi soal etikabilitas. Statusnya perguruan tinggi, tapi etikanya rendah kan. Nah, kalau tanya saya ngajar di mana, saya tidak ngajar di perguruan tinggi aja, saya ngajar di ketinggian gitu. Karena saya berapa kali ngajar di atas gunung, di puncak gunung gitu. Wah, nggak mau kalah juga nih Anda nih. Iya. Itu ngajar etika lingkungan tuh berkali-kali mahasiswa di atas gunung gitu. Saya ngajarin di Gunung Gede, ada gunung di Ternate sana, itu segala macam itu. Tapi intinya satu sebetulnya, ketinggian pengetahuan itu memungkinkan orang untuk jadi tajam gitu. Jadi gelar tertinggi yaitu doktor, termasuk doktor honoris causa atau profesor, itu kan kedudukannya tinggi sekali. Jadi dia bisa membaca secara lebih tajam apa yang ada di bawah, kayak elang itu yang dengan mudah lihat gerakan ular di semak-semak itu. Jadi ini intinya tuh. Tapi beda kalau kumpulan ijazah itu tidak menghasilkan ketajaman, kan itu intinya. Yang sering saya sebut bahwa ya ijazah itu tanda Anda pernah sekolah aja, bukan tanda Anda pernah berpikir. Dan publik akhirnya dalam dunia yang sekarang mengalami kekacauan orientasi selalu ingin lihat ada pikiran seger enggak tuh dari mereka yang punya gelar akademis tinggi itu tuh. Jadi itu intinya tuh. Nah, bayangkan misalnya kalau seorang profesor itu nggak bisa jawab pertanyaan wartawan atau nggak mampu untuk mencerna konsep baru yang baru ditemukan oleh millennials misalnya. Kan itu intinya. Karena pengetahuan itu setiap 8 jam berubah tuh. Jurnal-jurnal akademis sekarang itu mungkin setiap 2 minggu udah ganti tesis. Jadi kalau dia nggak ikut itu, ya dia tetap dungu doang. Oke, saya pakai kata dungu lagi ya. Ya nggak apa-apa lah. Dia tetap dungu walaupun punya gelar yang panjang lebar. Oke, saya kira kita tetap ucapan selamat kepada Ibu Megawati yang selamat menanti gitu. Tetapi kita ingin menyampaikan bahwa tanpa gelar-gelar kehormatan itu pun kita menaruh yang hormat yang tinggi-tingginya kepada Ibu Megawati. Bagaimanapun Ibu Megawati ini adalah seorang politisi perempuan Indonesia yang sejauh ini dia tangguh, bahkan sekarang satu-satunya saya kira ketua umum partai yang perempuan gitu ya. Dan juga pernah tercatat sebagai perempuan pertama di Indonesia yang menjadi presiden ya. Ya, itu reputasi yang dalam satu kalimat diucapkan tadi oleh Harsbeno, itu sebetulnya ada penghargaan kita pada Ibu Mega. Ya. Bahwa Ibu Mega tetap ditempatkan oleh sejarah sebagai pemimpin, dan itu melebihi semua kehormatan yang sedang beliau tunggu sebetulnya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Dan bagi kita, kehormatan sebuah bangsa kalau kita sepakat untuk kembali ke... Nah, kita minta Ibu Mega juga mengucapkan 0% ini. Ya. Oke, terima kasih, Bung Rocky. Ya. Yeah.